Pemerintah lagi gencar pangkas anggaran, tapi tiba-tiba Deddy Corbuzier direkrut jadi staf sus Kementerian Pertahanan. Kebijakan efisiensi ini jadi terasa janggal karena malah nambah posisi baru dengan figur publik terkenal. Publik mulai bertanya-tanya, ini langkah strategis atau justru pemborosan anggaran? Di satu sisi, mungkin ada alasan khusus di balik keputusan ini, tapi di sisi lain, kok kesannya enggak selaras sama penghematan yang dicanangkan. Jadi, ini gebrakan cerdas atau malah inkonsistensi yang bikin publik bingung. Masih ingat ketika Prabowo Subianto berkampanye pada masa pemilu waktu itu, dia mengatakan bahwa dana APBN Indonesia semakin bocor dan bocor. Oleh karena itu, utang Indonesia semakin menumpuk. Tetapi ketika masa pemerintahannya sekarang, Prabowo Subianto justru membebani APBN dengan kabinet gemuknya. Yang konyolnya lagi, dia mengangkat Deddy Corbuzier yang sekarang menjadi bernarasi Deddy Corbuzier menjadi letkol, ya mungkin lebih tepatnya letnan kolonel, bukan letnan kolonel, karena itu adalah jabatan sementara yang sebenarnya itu enggak, seolah-olah rakyat menilai bahwa itu adalah jabatan yang enggak penting-penting amat, karena apa yang diperoleh oleh Deddy Corbuzier itu bukan melalui pendidikan, tetapi hanya sebatas karena memang Deddy Corbuzier itu ya rekannya Prabowo Subianto. Oleh karena itu ya mungkin akhirnya diangkat untuk membantu tugas temannya. Mungkin istilah kasarnya seperti itu. Mungkin ya tidak menuduh ya, tetapi itu amat kebijakan yang sangat disayangkan. Oleh karena itu, kebijakan Prabowo Subianto mengangkat Deddy Corbuzier menjadi letnan kolonel pun akhirnya mendapat menuai protes dari berbagai kalangan, baik TNI itu sendiri yang secara terang-terangan di podcast Deddy Corbuzier bahwa itu adalah tentara TNI giveaway. Seperti apa sih video selengkapnya? Kita saksikan videonya. Letnan Kolot, Letkol, Deddy Corbuzier. Staf sus Menhan Indonesia punya bos. Ganteng banget ya, betul ya, Corbuzier ya, badannya bagus. Tapi Anda bilang saya ini tentara giveaway. Tentara giveaway. Kan nyatanya gitu kan? Ya, nyatanya ya. Tapi masa ngomong di depan orang? Biasanya orang-orang ngomong nggak depan orang. Saya nggak suka gibah. Jadi suka gibah ya. Iya kan, beneran. Saya sampaikan itu kan fakta. Iya. Kalau tentara itu kan ada pendidikannya. Sampai ada pendidikannya nggak? Nggak. Iya. Terus apa itu namanya? Giveaway. Iya. Deddy Corbuzier itu datang dengan seragam letkol-nya, ya, bukan letkol sungguhan pula, tapi letkol pemberian sementara. Duduknya di depan, berdampingan dengan Hendro Priyono, Mahfud MD. Kalau Hendro Priyono wajar di depan, selain dia itu pangkatnya Letjen, bintang 3 dan bintang 3 sungguhan, dia juga pernah menjadi kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Kan begitu. Mahfud MD wajar karena dia mantan Menteri Pertahanan, tidak hanya Menko Polhukam, tapi juga mantan Menteri Pertahanan. Jadi wajar kalau dia duduk di depan sebagai penghormatan. Lah Deddy Corbuzier apa? Masa teman dekat Prabowo Subianto kemudian Mayor Teddy dong jadi akhirnya, ya kan? Kan tidak boleh protokoler seperti itu. Satu lagi nih lucu nih guys di Konoha nih guys. Jadi Kemhan tuh layar presentasi nih, layar presentasi biar kelihatannya canggih. Dia cari tuh gambar di internet tuh, cari gambar di internet yang udah template, gambar template, desain template. Nah, ya mungkin biar tuh APBN nggak boncos ya. Presentasi tuh layar presentasi yang gede. Tapi kelihatan canggih, ada teknologinya gitu. Padahal mah itu gambar doang. Gambar doang, masih ada tulisan lorem ipsumnya lagi. Kalau ada tulisan lorem ipsum itu adalah kata-kata random. Kata-kata random dari desainer yang bikin gambar ini nih. Jadi kan ini ada ketikan-ketikannya nih. Daripada ketikannya kosong, dia tulisin lorem ipsum kata-kata random gitu. Maksudnya itu kata-kata lorem ipsum nanti lo
lu delete, lu ganti dengan kata-kata yang lu pengen. Ini sama desainernya asal tembak aja udah. Jadi layar presentasi gede begini nih, masih ada lorem ipsumnya. Jadi kalau orang lihat itu kayak desain belum diedit gitu, asal tempel doang. Mohon maaf nih Pak Prabowo, kenapa ini si buzzer bisa jadi staf sus? Gue jadi bingung gitu Pak. Ini kan masyarakat nih lagi mempertanyakan efisiensi anggaran pemerintah. Kan katanya banyak yang nggak tepat sasaran nih ya. Sampai-sampai gas melon aja dipersulit nih, agak-agak langka kemarin. Terus tiba-tiba ada yang dilantik jadi staf sus Kementerian Pertahanan. Udah gitu yang diangkat, botak lagi. Kan harusnya kalau mau efisiensi anggaran pemerintah, harusnya kabinetnya tuh disusut-susutin, nah dipangkas-pangkas ini. Yang nggak perlu, jabatan-jabatan yang nggak perlu, udah dihilangin aja Pak. Ini malah ditambah-tambah. Kan kemarin tuh udah dipangkas-pangkas tuh. Biaya dinas, perjalanan ke luar negeri, keluar kota, itu udah dikurangi. Nah ini malah nambah. Kan staf sus ini butuh anggaran juga Pak. Mereka ini kan kerja nggak pakai exposure. Aduh tolonglah Pak, jangan setengah-setengah ini teorinya. Yang di A dipangkas, nambah yang B. Aduh, sama aja bohong. Tapi saya nggak mau suujon lah Pak. Mudah-mudahan ini keputusan yang terbaik. Ya walaupun ini udah bikin bingung sih Pak. Penyakitnya Deddy Corbuzier itu menurut gua adalah dia sekarang kaya banget, tapi karena dia dulu miskin, dia merasa dia berhak ngomong apapun kepada yang miskin. Yang dia lupa adalah sekarang dia itu sebegitu kayanya sampai di titik dimana kemiskinan dia dulu tuh udah nggak relate lagi. Saking kayanya dan berkuasanya dia sekarang. Bahkan dia hidup kaya jauh lebih lama daripada dia hidup miskin. Baru aja dia tuh disikat habis-habisan sama Adriano Colby di episode ini. 1,5 jam disikat dia. Perkara ini juga, tapi ternyata belum sadar juga. Dia itu ada di posisi yang sangat tinggi. Dia punya power, dia punya kekayaan yang sangat banyak, yang mengharuskan dia lebih berempati untuk ngomong. Walaupun yang dia sampaikan benar, I got the point. Gua ngerti banget yang dia berusaha sampaikan, bahwa orang miskin belagu banyak yang nggak mau kerja keras, malas-malesan, tapi maunya dibantu. Udah dibantu banyak ngeluh gitu kan, dikasih makan gratis nggak enak, ngeluh. Tapi hal yang sama, gua yang ngomong sama dia yang ngomong beda. Yang dia lakukan adalah karena dia di atas, dia punching down, dia pukul orang-orang di bawah. Nah kalau gue yang ngomong nggak apa-apa karena gue ada di level yang sama. Nah Deddy kayaknya nggak sadar itu. Dia merasa karena dia pernah miskin, jadi pola pikir dia sekarang bisa diaplikasikan ke semua orang miskin. Yang mana itu kesesatan berpikir atau logical fallacy yang sangat-sangat fatal. Ya semoga abis ini bisa lebih baik lagi untuk Deddy. Kan masuknya Deddy Corbuzier Kemenhan itu satu deklarasi kebangkrutan kedaulatan nasional. Marwah tentara nasional Indonesia hancur berantakan. Jadi semua doktrin tentang persatuan nasional, stabilitas nasional, gangguan dan ancaman itu semua omong kosong saja. Saya udah nggak percaya karena lembaga yang sangat vital dan strategi bisa disusupi oleh salah satu pendekatan metode rekrutmen staf khusus yang akal-akalan, yang sangat bernuansa manajemen premanisme. Sebagai pembayar pajak, sebagai rakyat yang ingin menghendaki negara ini berjalan bagus, harus berbicara tegas dan apa adanya. Semoga ini didengar dan dievaluasi. Kembalikan itu ke Deddy Corbuzier dengan dunianya. Oke ya, benar apa yang dikatakan bahwa ya perbedaannya ya, misalkan ya sama ormas gitulah ya, itu juga staf khusus gitu. Staf khusus penyerang rendang. Nah, dari Corbuzier itu apa gitu loh? Maksudnya, oke lah ya, ada sedikit manfaatnya. Itu memang sebuah kebijakan. Memang mudah-mudahan amat sangat bermanfaat. Tapi, ya dari Corbuzier itu sekali lagi, selain tidak mempunyai pendidikan, dia tidak mempunyai background di TNI, ya tentu saja kan merusak marwah TNI itu sendiri. Ya, oke dari TNI itu kan bukan letnan kolonel, itu bukan sangat mudah. Dia harus berpendidikan. Ya, pendidikan itu bukan hal yang remeh. Oke lah ya, Deddy Corbuzier sudah oke ya, badannya bagus, fisiknya kuat. Tapi berbeda dengan TNI yang real. Ini kan TNI kan guys. Maksudnya patuh sekali lah ya. Maksudnya agak kebijakannya itu ya sekali lagi buahnya suudon ya. Mudah-mudahan memang amat sangat bermanfaat ya.
tetapi manfaatnya itu benar-benar tepat sasaran. Oke, kita lanjut. Aneh bin ajaib di saat masyarakat lagi mempertanyakan efek daripada efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang katanya nggak tepat sasaran, tiba-tiba malah ada lagi yang baru dilantik, yaitu staf sus Kementerian Pertahanan yang salah satunya ada om-om botak tuh yang punya podcast. Kok bisa sih Pak Presiden? Harusnya menurut saya Pak ya, efisiensi anggaran yang paling tepat adalah dengan menyusutkan kabinet yang ada Pak. Jadi nggak gemuk-gemuk banget tuh, jadi pengeluaran negara tuh nggak gede-gede banget Pak. Ya benar, kalau misalnya ada pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang nggak perlu, saya dukung banget Pak. Untuk mengurangi biaya-biaya perjalanan, meeting-meeting nggak jelas, itu saya setuju Pak. Tapi ya tolong diimbangi juga Pak dengan penyusutan kabinet gitu. Kok ini malah ditambah lagi? Walaupun cuma sekedar staf sus, tapi kan mereka juga butuh anggaran Pak. Ya saya juga bingung Pak, ini tujuan Bapak Presiden sekarang kemana Pak? Saya sih nggak mau seuzon ya, tapi mudah-mudahan ini langkahnya benar ya Pak ya. Satu lagi, Bapak juga tahu kan penyebab ini semua jadi kacau balau. Harusnya Bapak mention juga tuh Pak pemerintahan yang sebelumnya. Jadi jangan cuma pidato di depan publik bilang marah-marah gitu ya, ada orang yang nggak setuju, ada pihak-pihak yang nggak setuju, ya Bapak sebutin juga yang bikin semua ini jadi kacau Pak. Tidak ada yang ngangkat kalau saya nggak ngambil gaji, nggak ngambil tunjangan, itu nggak ada yang ngangkat. Memang tanggapan paling klasik artis kalau jadi pejabat itu, saya nggak ngambil gajinya, saya udah kaya. Iya, we fucking know it. Karena kita tahu kalau ada orang kaya mendekat kekuasaan, emang udah bukan harta lagi yang dicari, tapi yang dicari adalah power. Kekuasaan yang lebih tinggi dengan skop yang lebih luas lagi. Emang Trump sama Elon Musk kurang kaya apa? Ngapain mereka mati-matian bertarung di pilpres dan menang akhirnya? Kalau lo jadi pejabat, kalau lo deket dengan penguasa, hidup lo akan jadi sangat-sangat mudah. Semua orang nurut sama lo, ordal di mana-mana. Lo pergi kemana-mana, siap dan. Karpet merah di mana-mana. Hidup lo, bisnis lo, jalan tol lancar jaya. Kan Prabowo sendiri yang bilang, kalau tidak berkuasa, aset mandek, susah berbisnis. Come on Om Deddy, ini nggak cuma soal gaji. Di mana-mana kalau ngomongin efisiensi, dipotongnya tuh dari atas dulu, bukan dari bawah. Pejabat-pejabat dibuang-buangin, organisasinya dirampingkan. Karena pengeluaran pejabat nggak cuma gaji, banyak tetot-tetotnya Raffi Ahmad yang bawa dokumen doang itu bukan duit, itu duit semua itu. Sama yang terakhir yang paling penting, image, empati. Yang di bawah lagi jerit semua loh ini, LPG lah, PHK lah, apalah. Tiba-tiba di atas pelantikan staf sus, empathy. Please have some empathy. Come on Om Deddy, saya tahu Anda ada di posisi yang harus membela, tapi tolong jangan pernah ngomong ke masyarakat seakan-akan kami bodoh. Buset, seperti presiden saja, Letkol tituler Deddy Corbuzier dikawal ketat oleh ajudannya yang merupakan anggota TNI. Tampak dalam video tersebut, prajurit TNI berbadan tegap mengawal Letkol Deddy Corbuzier hingga masuk ke dalam mobil berplat dinas Menteri Pertahanan. Keren sekali bukan? Si Deddy ini udah jelas Pak, secara moral dan etika minus Pak, minus. Emang nggak ada ya Pak Menhan orang yang lebih baik dari Deddy itu untuk dilantik menjadi staf khusus? Emang Indonesia udah kehabisan orang cerdas. Apalagi kita sama-sama tahu lah ya, si Deddy ini kelakuannya, karakternya seperti apa? Arogan, sombong. Apalagi kalau ingat beberapa waktu yang lalu dia sempet tuh ya dengan telanjang dadanya, mungkin ngerasa bodinya oke gitu ya, menghina, mencaci maki seorang anak karena menjawab sebuah pertanyaan ya. Yang jelas ya Pak ya, kalau memilih orang, si Deddy ini udah jelas Pak, secara moral dan etika minus Pak, minus. Kemarahan itu ditambah lagi dengan ditunjuknya Deddy Corbuzier menjadi staf sus Kemenhan, padahal lagi efisiensi. Ada sejumlah jawaban yang muncul. Wamenhan Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto mengatakan bahwa alasan di saat lagi efisiensi Deddy Corbuzier kemudian ditunjuk menjadi staf sus Kemenhan, yang berarti nambah lagi orang yang masuk ke jajaran, karena masih ada ruang dalam anggaran Kemenhan, itu katanya dia. Juru bicara kantor komunikasi Presiden Prita Laura mengatakan bahwa ditunjuknya Deddy Corbuzier itu akan menjadi komunikator yang efektif karena dia punya followers yang banyak sekali dan subscriber yang banyak. Tapi mari kita ngomong apa adanya saja. Kita mendingan jujur aja kepada seluruh rakyat Indonesia. Alasan kenapa Deddy Corbuzier dipilih menjadi staf sus Menteri Kemenhan adalah justru karena efisiensi. Karena dia sudah kaya. Karena dia kaya, dia nggak perlu mobil dinas, dia nggak perlu rumah dinas, dia bahkan nggak perlu anggaran. Saya bahkan yakin dia juga tidak akan menerima gaji. Saya yakin. Karena kalau dia terima gaji, maka video dia kemarin jadi berubah makna. Pertanyaannya, kenapa Anda nyerang sambil nyari makan? Kalau dia terima gaji, berarti sekarang kita mengerti. Tadi ketika dia ngomong, ketika menyerang sambil dibayar, ternyata dia ngomongin dirinya sendiri.
Ya oke ya. Ini apa, protes yang begitu mendalam dari seorang Panji ya. Ya moga saja ya, sekali lagi apa yang dilakukan, kebijaksanaan yang diputuskan oleh pemerintah, terutama dari Prabowo Subianto sendiri ya, itu membawa kebijakan yang berguna bagi masyarakat ya, bukan berguna bagi masyarakat yang lebih apa, udah mapan dan sebagainya. Ya kalau dipikir-pikirin ya, memang agak konyol dan kemudian kayak dagelan gitu ya. Negara Indonesia itu dibawa kemana gitu ya, mau dibawa kemana negara kita ini loh. Dari putusan-putusan dari kemarin-kemarin itu nggak ada yang berpihak kepada rakyat, itu nggak ada. Semakin konyol, apalagi sekarang justru semakin krisis. Kurs dolar di angka 17.200, daya beli menurun, PHK di mana-mana. Ya katanya Wapres ketika berkampanye itu lapangan kerja 19 juta orang. Mungkin lapangan kerjanya bukan untuk rakyat, untuk keluarga sendiri yang mungkin menghasilkan 19 juta triliun gitu ya. Ya Indonesia mungkinkah akan seperti ini terus gitu ya. Dari pemimpin-pemimpinnya itu yang seolah-olah itu nggak akan membawa Indonesia itu yang lebih baik ya. Cuman kampanye doang yang mau ini mau itu, nyatanya zong gitu ya, cuman omong-omong doang. Oke lah, semoga saja Indonesia semakin lebih baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.